Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita masih membahas mengenai polemik RUU Sisdiknas 2023 dan kita juga masih bersama ayahanda kita Prof. Dadang Kahmad MSI. Tadi sudah menyampaikan banyak pesan terkait RUU Sisdiknas yang harus dikaji ulang kembali, bagaimana menyelaraskan dan mensetarakan antara pendidikan secara umum maupun pendidikan agama atau madrasah tadi. Nah, Prof, terkait polemik RUU Sisdiknas ini dari Muhammadiyah sendiri, apakah juga ada rekomendasi begitu, Prof, pertemuan secara khusus dengan Kementerian Pendidikan, Prof? Sudah beberapa kali Menteri Dikbud datang ke Muhammadiyah dan sudah ini juga didiskusikan, tetapi kelihatannya beliau sudah mempunyai tim tertutup dan beliau tidak lagi menerima masukan-masukan dari luar, dari ormas maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan undang-undang ini. Sehingga menurut Saudara Alfa, Sekretaris Majelis Ikdasmen, Bayer ini cacat ya, bukan hanya di substansi juga dalam proses. Umpamanya ya seperti yang kata tadi, keliru sejak dalam pemikiran para perancangnya, bahkan perancangnya pun sampai sekarang tidak pernah dibuka identitasnya oleh pihak Kemendikbud. Jadi maka menurut beliau itu perlu adanya semacam konsep awal ya, peta jalannya seperti apa yang akan ditempuh ya dalam itu membuat grand design dulu kata beliau itu. Nah, mungkin ini perlu adanya semacam tim ya khusus ya, tim yang disebut dengan Panitia Kerja Nasional RUU kata beliau. Dan ini akan membicarakan tentang hal-hal yang bersifat detail dalam RUU. Ya kalau tidak ya mungkin ini RUU itu harus dikubur aja dulu. Dan nanti dibuat lagi yang baru oleh menteri yang baru, tidak oleh menteri yang sekarang ya. Karena ya tadi tidak mau mendengar, karena beliau sudah mempunyai tim bayangan yang 400 itu, yang mungkin itulah yang menggiring beliau supaya memproduk RUU ini tanpa memperdulikan yang lain. Mungkin dalam frame beliau, karena beliau itu adalah lulusan dari negeri-negeri barat, dari negeri-negeri industri, sehingga frame pikirannya itu adalah mempola dari bagaimana sistem pendidikan yang ada di negeri-negeri itu yang mereka terbuai oleh kemajuan fisik material ya, yang kita tahu dari sisi kemampuan kemampuan ruhaniahnya ya menurut saya banyak banyak kejadian-kejadian yang menggambarkan betapa mereka itu rapuh dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita di Islam itu atau di Indonesia itu mengendaki tidak seperti itu. Nah, karena kita itu kebahagiaan itu adanya di hati. Ya, kebahagiaan itu adanya di hati dan itu bisa dibentuk tidak hanya oleh materi, oleh pemikiran, oleh kecerdasan, tapi juga dibentuk oleh ruhaniah kita, spiritual kita, yaitu dengan agama. Ya. Oleh karena itu, sistem pendidikan Indonesia itu harus terpadu antara agama dengan kecerdasan itu. Ya. Atau dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai luhur bangsa, ya, kebudayaan bangsa. Sehingga mereka itu bisa menikmati kehidupan ini. Ya. Nah, buat apa dalam arti mereka hebat, cerdas, tapi kayak robot, gitu. Kayak mesin. Berarti tidak ada jiwanya. Memang saya akui ada riset-riset, survei-survei yang menggambarkan negara-negara maju yang di Eropa Utara itu tingkat kebahagiaannya tinggi. Tapi kan indikatornya apa ya? Bahagia dan tidak bahagia itu indikatornya apa? Kalau aku lebih baik indikatornya itu adalah kebahagiaan itu sangat relatif. Orang-orang miskin di sini wajahnya bahagia karena mereka memiliki jiwa yang besar, yang kuat.
para petani di desa itu kelihatan bahagia karena mukanya juga bersinar. Ya tidak ditentukan oleh kehebatan itu, tapi secara simultan terintegrasi di dalam diri seseorang itu antara kecerdasan, kepinteran dengan juga tadi kepribadian dan kerohanian kita, ada spiritualitas kita. Saya kira itu umumnya yang harus dicamkan, dan Muhammadiyah sudah beberapa abad yang lalu berjuang seperti itu. Walaupun kita akui sebetulnya sistem pendidikan Indonesia itu memang dari sisi memompa kecerdasan belum ya dalam ukurannya belum maksimal ya. Perlu ada peningkatan dan evaluasi. Saya setuju. Ada evaluasi sistem pendidikan Indonesia, saya juga setuju. Tetapi tadi tidak melepaskan nilai-nilai agama, tidak melepaskan nilai spiritual kebangsaan, dan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini merupakan satu yang menjadikan kita ini bangsa yang spesial aja di dunia ini. Ya. Jadi jangan kita karena setiap bangsa itu memiliki adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan, perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan budaya, perubahan-perubahan teknologi, dan perubahan-perubahan itu didasarkan oleh kemampuan adaptasi. Dan adaptasi itulah yang spesifik itu. Indonesia ini spesifik, ya bukan lagi bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Jepang, bangsa Cina. Bukan kita bangsa-bangsa yang di Timur Tengah, kita ini spesifik Indonesia. Kita melahirkan budaya, melahirkan spiritualitas yang merupakan adaptasi diri kita dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekian ratus tahun yang lalu sampai hari. Itu mungkin yang harus dicamkan oleh pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia. Masya Allah, terima kasih Prof atas pencerahannya tadi. Jadi memang sebetulnya dari Indonesia sangat butuh sekali juga percontohan dari pendidikan di luar negeri, namun juga mungkin tadi Prof sampaikan para pemangku kepentingan juga harus bisa menyesuaikan bagaimana kondisi di Indonesia dan bisa duduk bersama untuk mufakat sehingga bisa mencapai tadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Prof, kita sudah di penghujung acara. Prof bisa menyampaikan pesan dan bagaimana harapan ke depannya kepada pemerintah, khususnya Kemendikbudristekdikti dan juga kepada para stakeholder atau pemangku kepentingan yang sesuai. Silakan Prof. Ya, saya mengapresiasi keputusan DPR yang menolak RUU Sisdiknas sebagai prolegnas 2023 DPR. Dan saya ini harus menjadi semacam peringatan pada pemerintah bahwa membuat semua rencana undang-undang itu hendaknya dibuat sedemikian rupa dari mulai proses dan substansi dibicarakan dengan banyak orang, apalagi menyangkut pendidikan yang akan menjadikan bangsa kita ke depan itu seperti apa. Jangan sampai kita menjadikan bangsa ke depan itu yang seperti yang tidak diharapkan oleh para pendahulu kita, founding father. Jadi harus terjadi kontinuitas ya antara masa depan, masa kini, dan masa yang telah lalu. Terjadi kontinuitas tentang hal-hal yang perlu dibicarakan. Kenapa sih kita tidak terbuka ya? Kenapa kita hanya menginginkan apa yang kita pikirkan? Kalau menurut saya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kemendikbudristek harus betul-betul terbuka, membuat semacam evaluasi diri untuk supaya Anda selesai tugas itu meninggalkan kesan yang baik. Itu saja mungkin.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Dadang Kahmat MSI yang sudah memberikan pesan dan pencerahannya kepada kita semua. Dan tadi tentang polemik RUU Sisdiknas 2023. Terima kasih juga kepada para pemirsa TVMU dimanapun berada yang sudah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah bersama kami di catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.